Setelah kita simak bersama acara kajian malam refleksi Milad yang akan disampaikan oleh Guru Besar Bidang Ilmu Fisika Teori dari Institut Teknologi 10 November dan beliau juga sebagai penulis buku Ayat-Ayat Semesta. Kepada Profesor Agus Purwanto, DSC, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran, Bapak Ketua BPH, Bapak Dr. Agung Danarto beserta jajaran, Bapak Ibu dosen, Tendik, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tadi saya sempat merenung di momen yang sangat spesial ini, apa yang harus saya sampaikan begitu. Nah, nanti saya akan saya sampaikan catatan-catatan penting saya terkait dengan undangan ini. Jadi ya selamat Milad ke-40. Ini flyernya saya tambahi sendiri begitu ya, supaya kelihatan ramai, supaya lebih berkesan tentang 40-nya ini di momen life start from 40 begitu ya. Bagi sebagian orang yang berjargon bahwa hidup mulai di usia 40, maka inilah UMY ya yang menyelenggarakan Milad ke-40-nya, dan itu ditandai dengan prestasi-prestasi begitu, seperti yang disampaikan oleh Ketua BPH tadi. Hendaknya prestasi ini menjadi tradisi begitu ya. Nah, sebelum saya memulai mengajak kita semua untuk melakukan refleksi, ada satu hal yang saya pikir poin penting ya dari hasil refleksi saya tadi. Ini Islam dan sains. Saya sudah entah sudah berapa kali, tapi yang jelas Islam dan sains ini memang seolah-olah menjadi bidang minat saya lah begitu ya, bidang minat saya. Tetapi baru hari ini saya sampai pada kesimpulan ya, bahwa satu-satunya lembaga, satu-satunya institusi di luar pemerintah yang siap mengembangkan, ya, merealisasi sains dalam bentuk konkret itu adalah Muhammadiyah. Ya. Mengapa demikian? Karena pengembangan saintek itu meniscayakan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Dan sampai saat ini hanya Muhammadiyah lah ya, yang teruji bahwa Muhammadiyah saat ini mempunyai 174 perguruan tinggi. Ini membuktikan, ini merefleksikan bahwa teamwork Muhammadiyah, teamwork Muhammadiyah itu teruji. Nah, pengembangan iptek itu tidak bisa hanya dengan jargon-jargon, hanya dengan kata-kata, hanya dengan seminar-seminar, tetapi harus dengan langkah yang terencana,
terukur, dan kemudian terrealisasi begitu. Dan itu sekali lagi membutuhkan lembaga seperti universitas. Dan Muhammadiyah mempunyai universitas yang qualified untuk mewujudkan itu semua. Nah, itu poin penting yang saya pikir ini juga nanti ke depan kemudian terus-menerus diwacanakan di persyarikatan, bahwa Muhammadiyah lah ya yang relatif paling siap mewujudkan pengembangan saintek ya di Indonesia ini selain pemerintah, selain negara begitu. Dan saya awali juga dengan cerita yang saya dapatkan di Majelis Tarjih ya, dari Prof. Samsul sebagai ketua Majelis Tarjih, bahwa beberapa waktu yang lalu Majelis Tarjih sempat kedatangan tamu dari Jepang. Nah, Pak tamu ini kemudian bertanya, berapa jumlah insinyur yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Tentu pertanyaan ini kemudian membuat bingung ya bapak-bapak Majelis Tarjih yang menerima tamu orang Jepang ini. Karena yang ditanya itu adalah jumlah insinyur begitu ya. Sementara Majelis Tarjih itu kita tahu itu lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan hukum khususnya begitu ya. Melihat tuan rumah bingung, orang Jepang pun kemudian bertanya lebih lanjut. Baik, kalau begitu apa yang dimaksud dengan masyarakat utama oleh Muhammadiyah? Ya. Nah, baru kemudian mulai nyambung. Jadi jumlah insinyur itu terkait dengan pemahaman konsep masyarakat utama yang seringkali kita dengar ya di persyarikatan ini gitu. Jadi artinya masyarakat utama itu seperti apa? Terlebih-lebih memasuki abad 21 ya, pada waktu itu. Nah, ini yang akan coba saya refleksikan ya, saya intro pada malam hari ini di momen yang sangat spesial, yaitu Milad Universitas Muhammadiyah ke-40 ya. Refleksi dan tantangan pengembangan keilmuan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di usia ke-40-nya. Nah, saya awali dengan ya, jadi pemeringkatan. Saya sebenarnya nggak terlalu paham ya, kriteria-kriteria yang dibuat oleh masing-masing lembaga pemeringkat ini, karena pada waktu yang bersamaan daftar peringkat ini keluar dan hasilnya berbeda-beda begitu ya. Tetapi apapun itu yang positif dari beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah ya, khususnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta begitu. Jadi kalau perguruan tinggi swasta terbaik Indonesia 2021 ya, itu UMY berada di peringkat ketiga ini ya. Tuh. Jadi di usia sekali lagi yang 40 itu prestasi ini sudah cukup membanggakan begitu ya. Nah, jadi dalam pemeringkatan ini berarti PTM di UMY di peringkat pertama ya kalau dibanding dari Universitas PTM yang lain begitu ya. Nah, jadi itu ilustrasi dan alhamdulillah saya sudah buka webnya UMY ya. Jadi peringkat 1 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia gitu. Dan kemudian peringkat 1 PTS se-DIY dan tadi ya peringkat 3 perguruan tinggi swasta se-Indonesia, kemudian peringkat ke-15 perguruan tinggi nasional, dan peringkat 4 di perguruan tinggi Islam dunia versi Unirank ya, yang
baru saja dirilis begitu. Nah, kemudian peringkat kedua Perguruan Tinggi Islam Indonesia. Nah, selamat ya, tentu sesuatu yang sekali lagi wajib kita syukuri gitu. Dan tentu kemudian karena perguruan tinggi yang lain tentu juga akan berbenah gitu, maka kita pun di UMY juga harus berbenah ya untuk terus menerus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas begitu. Nah, dengan modal ini mari kita melangkah karena kita mau melihat ya hubungan dan juga bagaimana ke depan kita mengembangkan keilmuan Islam dan sains ya, di UMY ini yang saat ini berada di garda depan ya, perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi swasta begitu. Nah, untuk itu mari kita lihat ya, supaya kita mengenal lebih dekat bagaimana perkembangan sains yang ada di muka bumi ini. Ibu Bapak, saya jadi sebagian mungkin sudah hafal begitu. Jadi ini adalah materi yang kan saya ulang-ulang sampai kita hafal begitu, dan kemudian seperti Al-Maun juga ya. Udah hafal, tapi persoalannya apakah cukup menghafal? Yang penting itu adalah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, kan begitu. Nah, gambar ini adalah gedung ya yang hancur karena bom atom 6 Agustus 1945 di Hiroshima, begitu ya. Nah, ini menggambarkan betapa powerfulnya ilmu pengetahuan, betapa powerfulnya sains, gitu ya. Dalam kasus ini adalah fisika atom. Ya. Jadi umat manusia, ilmuwan, sudah mampu merumuskan relasi antara materi dan energi. Dalam hal ini adalah Albert Einstein dengan formula EMC square-nya itu, ya, EMC kuadratnya itu, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk, realisasi dalam bentuk bom atom. Ya. Nah ini. Jadi kepanikan sekutu pada waktu itu yang dipimpin Amerika, sehingga kemudian mereka bertemu dan kemudian membicarakan dan memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima ya, melihat kekuatan tentara Jepang ini ya. Nah, inilah salah satu bentuk ya, begitu powerfulnya sains. Nah, negara maju ya, Amerika, Eropa, Israel, Rusia itu untuk mempertahankan hegemoni mereka membuat bom atom. Tetapi pada saat yang sama melarang dunia ketiga, khususnya dunia Islam, itu untuk mengembangkan tenaga atom ini. Terlebih-lebih kalau kemudian dibawa ke ranah persenjataan. Gitu. Akibatnya apa? Indonesia sampai hari ini itu baru mampu membuat kacang atom. Ya. Nah, tidak ada dunia yang keder dengan kacang atom. Begitu. Nah, kemudian kemajuan yang lain disimbolkan oleh gambar ini, Ibu Bapak. Ini adalah lorong super canggih dan super mahal yang berada di Jenewa, di Eropa, pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Ini adalah Large Hadron Collider, ya. Nah, ini isi lorongnya begitu, ya. Nah, ini betapa besarnya ini orangnya cukup kecil di sini gambarnya. Nah, ini ya kecanggihan lorong di dalamnya ini. Ini untuk mempercepat isi atom yaitu proton. Begitu energinya, kecepatannya sangat tinggi, energinya sangat tinggi, kemudian ditabrakkan untuk mengetahui apa yang disebut dengan God particle, partikel Tuhan. Ya, gitu.
Nah, ini perburuan untuk melacak isi atom yang amat sangat kecil, maka kemudian dibuat laboratorium raksasa yang tempatnya pun di bawah permukaan tanah. Nah, barangkali ini sesuatu yang belum pernah kita bayangkan, begitu ya, bahwa kemajuan di sana itu sedemikian luar biasanya. Nah itu. Kemudian lab yang lain, ya, ini gambar ini dinding-dinding ini berbentuk lingkaran dengan diameter 51 cm, jumlahnya 11.146, namanya photomultiplier, jadi penguat sinyal cahaya, begitu. Nah, ini kalau kalau beroperasi, maka orang ini akan keluar dan ruangan ini akan terisi 50.000 ton air yang super murni. Ini. Lab ini namanya Super Kamiokande, letaknya 1000 meter di bawah permukaan tanah, berada di Prefecture Gifu, ya, 250 km dari Tokyo ke barat laut, begitu. Nah, ini lab 100 meter di bawah permukaan tanah. Lab serupa, ya, ada di Amerika, di Fermilab di Illinois, ya, di sini penembak partikel neutrino dari ke dalam permukaan di dalam tanah, begitu. Kemudian nangkepnya itu di South Dakota, di Homestake, yang berjarak sekitar 1.300 km. Nah, ini, ya, ini lab di bawah tanah. Kemudian yang lainnya itu adalah teleskop Hubble. Ya, kalau ini berdiri itu tingginya 13,6 meter. Teleskop ini dibangun oleh yang melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dan membutuhkan waktu 20 tahun. Coba kita bayangkan ini. Ya, hanya untuk membangun teleskop. Mengapa sedemikian lama begitu? Karena ini adalah teleskop yang tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Ya, jadi untuk menghindari debu-debu atmosfer, sehingga kemudian diperoleh gambar yang luar biasa, yang belum pernah dibayangkan oleh umat manusia sebelumnya. Di antaranya, kemudian kita menjadi paham apa yang dimaksud dengan surah ke-37 surat Ar-Rahman, ya, tentang langit yang pecah seperti mawar yang berpendar, begitu. Nah, inilah laboratorium raksasa yang seolah-olah juga menjawab tantangan dari Al-Quran yang juga ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian nggak akan mampu kalau kalian nggak punya kekuatan. Dan apa itu kekuatan? Francis Bacon mengatakan knowledge is power. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kita berada di era dunia yang menyempit, ya, dunia yang flat, begitu. Dan kemudian banyak pekerjaan lama hilang dan pekerjaan baru muncul, begitu. Nah, kita punya media WhatsApp berkomunikasi yang sangat cepat. Kemudian kita juga mempunyai media YouTube, ya, tayangan kita rekam, kemudian kita tampilkan lagi di YouTube. Nah, kemudian juga Instagram, kita saat ini menyelenggarakan kegiatan via Zoom, ya, karena kita tidak bisa dianjurkan untuk tidak berkerumun dalam jumlah yang banyak, begitu. Maka kita berkomunikasi dengan via Zoom ini. Dan kita sering mendengar bahwa kita saat ini berada di era revolusi industri keempat, begitu ya. Nah, maka kemudian kita pun mengulang-ulang menyebutkan ini, ya. Tapi kemudian juga tanpa pernah mengevaluasi sebenarnya posisi kita ini berada di mana.
Ya, kok kita mengeja sedemikian seringnya bahwa kita sekarang berada di era industri 4.0, tapi kita nggak pernah memotret sebenarnya kita itu berada di mana. Tuh. Ya. Artinya, apakah kita menjadi pemain atau sekedar seperti yang sudah-sudah ya, sebagai penonton, sebagai user, sebagai konsumen, nah begitu. Nah itu. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang kemudian menyiapkan diri masuk era 5.0 gitu ya. Tentu ini salah kaprah. Gitu ya. Society 5.0 itu diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2017. Karena Jepang itu sekarang mengalami krisis, ya, yang mana keluarga-keluarga muda di Jepang itu cenderung tidak ingin mempunyai anak. Akibatnya angkatan muda, anak-anak muda produktif di Jepang itu berkurang secara drastis. Ya. Sehingga dengan demikian tenaga kerja juga berkurang, maka ini menjadi persoalan serius di dunia industri mereka. Maka kemudian dikembangkanlah memanfaatkan teknologi informasi dan juga robotika untuk menjalankan dunia industri Jepang. Jadi inilah Society 5.0. Tetapi implikasinya, ya belakangan ini kita dengar bahwa di Jepang ada menteri kesepian, begitu ya. Kenapa? Karena kecenderungan orang Jepang bunuh diri itu meningkat tajam. Nah itu. Jadi jangan kemudian kita ikut-ikutan, kita menyongsong era 5.0. Ya. Itu gagasan yang tidak relevan sebenarnya di negara kita. Kita masih cukup melimpah ya. Kita bahkan punya bonus demografi. Nah, apakah bonus demografi itu nantinya akan menjadi berkah atau musibah? Tentu ini yang harus kita antisipasi, begitu. Nah, itu tadi kemajuan di dunia sana. Tapi sekarang kita harus memotret diri kita sendiri. Ya. Nah, data-data memperlihatkan bahwa ya dunia Islam, masyarakat yang disebut religius ternyata mempunyai prestasi yang buruk dalam sains dan matematika. Ya. Ini termasuk Indonesia. Gitu. Kemudian data PISA kita tahun 2019 ya memperlihatkan prestasi yang menurun, yang semula 3 tahun sebelumnya 6 dari bawah, sekarang menjadi 2019 menjadi 3 dari bawah. Kemudian tadi kalau saya tampilkan data-data prestasi UMY, tapi kalau kita lihat data perguruan tinggi kita ya terbaik misalkan UI begitu. Nah, ternyata di ASEAN saja itu berada di peringkat 9. Ya. Nah, kemudian UGM, ITB, ini baru di ASEAN. Padahal kita ini kan terbesar di ASEAN. Mestinya obsesi kita, ya, cita kita minimum kita tuh terbaik dulu lah di ASEAN. Ternyata perguruan tinggi kita di ASEAN itu nomor 9, ya UI itu. Nah, kemudian UGM di 12, ITB di 13 gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara lembaga pendidikan. Tapi sekarang bicara kita di dunia industri otomotif misalkan. Nah, ini data memperlihatkan bahwa sejak tahun 2005 sampai 2019 ya, di negara kita itu terjual motor sebanyak 95.571.000 unit. Ini angka yang amat sangat besar, angka yang termasuk fantastis begitu ya. Tapi sayangnya, coba kita lihat merek-merek motor ini, ya yang kita pakai ini loh. Ya jadi motor ini kita pakai, yang memenuhi tempat-tempat parkir di UMY, ya dimanapun itu. Nah ternyata mereknya, jelas dari bahasanya itu jelas bukan buatan kita. Itu. Jadi kita hanya konsumen, kita hanya user, pengguna begitu. Demikian juga dengan mobil. 100.000 unit mobil terjual di negara kita setiap bulannya. Dan mobil itu juga bukan buatan kita begitu.
Lalu kalau begitu dengan demikian, insinyur kita bisanya apa? Ya membuat mobil cap jeruk ini. Nah itu ya. Nah kalau hanya untuk itu, kenapa kita harus sulit-sulit kuliah ya di Fakultas Teknik yang jauh-jauh gitu, ya di PTM, di ITB, UI, UGM, ITS begitu. Kalau ujung-ujungnya hanya membuat mobil cap jeruk, sementara motor-motor dan mobil aslinya itu dibuatkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, dan kita hanya sebatas menjadi kuli dan buruhnya begitu. Nah demikian juga dengan kontribusi dari ilmuwan aktif kita di tingkat dunia. Kita punya 3 pemenang Nobel dan 1 yang setara dengan Nobel. Yang pertama dalam bidang fisika, ya 1979, ini Ahmad Abdus Salam, ini orang Pakistan. Kemudian Ahmad Joel, kimia 99, ini orang Mesir. Maryam Mirzakhani dalam bidang matematik, medal Field, ini orang Iran. Aziz Shankar, ini orang Turki, ya, kimia 2015. Menariknya adalah 3 ilmuwan ini, ya, selain Salam, itu sejak lulus S2 dari negaranya, mereka melanjutkan studi di Amerika dan menetap di sana, bahkan sampai hari ini. Sedangkan Salam setelah lulus S2 dari Pakistan, melanjutkan studi di Inggris, ya, tinggal di Inggris dan kemudian pindah ke Roma, ya. Gitu. Jadi tidak tinggal di negaranya sendiri. Pertanyaannya, apakah memang tidak mungkin ya ilmuwan itu tumbuh dengan bagus di dunia ketiga, khususnya di dunia Islam ini, gitu ya. Nah itu tentu pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi dari potret itu tadi, ibu bapak, kita betapa tertinggalnya kita. Nah untuk itu mari kita kembali buka kitab suci kita, ya, yaitu surah Al-Maidah, ya, ayat 3. Ini surah yang disampaikan pada saat Haji Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sebenarnya Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, sudah lengkap begitu ya. Nah, kelengkapan ini mau saya sederhanakan. Kelengkapan ini tentu juga terekspresi ya dalam trilogi Tuhan, alam dan manusia, begitu. Jadi kesempurnaan ini sudah diwakili oleh trilogi Tuhan, alam dan manusia, tentu dengan deskripsi lengkapnya, begitu. Tetapi sayangnya sampai saat ini ya umat Islam itu hanya fokus ya pada pembahasan persoalan keagamaan, ya, persoalan ketuhanan, begitu. Nah ini umat Islam fokus di sini dan abai terhadap alam, sementara yang fokus pada alam itu adalah orang-orang Barat. Maka kemudian orang Barat saat ini mampu ya memahami alam relatif dengan baik dan kemudian mengeksplorasi, memanfaatkan, dan mereka begitu dikdayanya, begitu ya. Nah, ini. Padahal melalui kitab suci Al-Quran, ya, ini Tuhan begitu ya sudah mendeskripsikan alam sedemikian rupa, begitu. Tapi inilah yang diabaikan oleh umat Islam. Karena itu yang harus kita lakukan adalah intensifikasi ya kajian bagaimana hubungan bagaimana pesan Tuhan terhadap alam. Dalam hal ini adalah bagaimana pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu tentang alam, dan kemudian intensifikasi supaya umat Islam segera ya memahami, mempelajari dan memanfaatkan, mengolah alam. Nah ini ke depan yang harus kita lakukan. Nah terkait dengan keberadaan UMY dengan 8 fakultasnya, ya, maka
relasi tadi itu, ya, terputusnya, ya, abainya umat Islam terhadap alam, maka dalam perspektif UMY saya akan memfokuskan begitu ya pesan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, ya, kemudian di pertanian, Fakultas Teknik. Nah ini harus di apa? Ini kan harus dilakukan sentuhan ya secara khusus begitu bahwa persoalan pengembangan saintek, bahwa saintek itu bukanlah ilmunya orang kafir begitu ya. Tapi ini adalah pesan dari kitab suci kita. Ada 800 ayat di dalam Al-Qur'an ya yang cukup detail yang menganjurkan kita itu untuk memahami alam dengan baik, mengeksplorasi dan kemudian memanfaatkan itu ya. Nah, jadi di sini relevansi kita ya UMY ini. Nah, jadi di dalam kitab suci kita ada 800 ayat dengan redaksional alam ya. Dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat tentang fikih, tentang hukum. Tetapi sayangnya ya, sampai hari ini umat Islam ini secara luas, bukan hanya di Indonesia, itu hanya fokus pada pada kajian-kajian yang 160 ayat itu dan mengabaikan yang 800 ayat. Nah, disinilah relevansi dari 3 fakultas. Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian ya. Sementara fakultas lainnya mungkin ada di PTM yang lain begitu. Nah, di sini harus memberi perhatian yang khusus. Apa saja 800 ayat ini? Ayat itu ya ini misalkan Al-Qamar, bulan, Kaukabun, planet, bintang, matahari, awan gitu. Kemudian ini hewan ya, hewan sapi, himar, gajah, alfil gitu. Kemudian ini emas ya. Ini besi. Nah, kemudian ini waktu-waktu. Nah, kemudian ini tanaman di sini, lalu ini alam gunung, sungai, air, laut, gelombang, kapal. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Memang semua kitab suci itu berbicara tentang penciptaan, tentang Genesis ya. Itu memang bertemu di situ. Tetapi yang detail sampai detail itu ya setahu saya memang ya hanya Al-Qur'an sampai sedetail seperti ini begitu ya. Nah, cara yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu terkait dengan prinsip-prinsip bahkan informasi tentang alam itu sendiri. Dan informasi itu disampaikan secara implisit dan simbolik, begitu menariknya. Bahkan karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, dijamin ya ayat-ayatnya, sehingga kemudian sampai hari ini kita masih melihat keaslian itu dan kita dapatkan bagaimana Al-Qur'an menggunakan kata akal. Itu ternyata semua ditampilkan dalam bentuk fiil, dalam bentuk kata kerja, tanpa satupun yang berupa isim. Jadi artinya berpikir itu terekspresikan dalam bentuk kata kerja, sesuatu yang aktif begitu ya. Jadi bukan dalam bentuk monumen. Dan menariknya lagi dari kata kerja itu ternyata hanya satu yang fiil madhi, kata kerja lampau. Itu. Sedangkan 48-nya itu adalah fiil mudhari. Nah, yang lebih menarik lagi 24 dengan domir antum ta'qilun. Jadi seolah-olah ini sedang berbicara dengan pembaca Al-Qur'annya ya. La'allakum ta'qilun supaya kalian pikirkan gitu. Nah, yang dimunculkan dengan la'allakum ta'qilun dengan ta'qilun itu adalah bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Jadi seolah-olah suara ketika kita ngaji ayat itu tadi itu adalah suara Al-Qur'an yang dipesankan kepada kita supaya kita mempelajari Qur'an yang berbahasa Arab ini. Ya. Jadi termasuk bahasa Arabnya.
Sebab kalau kita nggak paham bahasa Arab, akan banyak informasi yang hilang dari Al-Quran. Nanti akan saya perlihatkan. Begitu. Nah, 22 dengan domir hum, yakilun, ya ini berbicara pihak ketiga. Nah, yang menarik, yakilun itu kaitannya dengan alam. Jadi artinya pemahaman tentang alam, memikirkan alam itu disampaikan, tapi dengan redaksional hum, yakilun. Bisa jadi yakilun itu, mereka itu adalah kita juga, tapi bisa juga bukan. Sehingga kemudian kalau dari perspektif hukum, ini seolah-olah hukumnya itu adalah fardu kifayah, begitu ya. Sedangkan yang takkilun tadi itu adalah fardu ain jamai, gitu ya. Nah itu. Nah terkait dengan apa prinsip-prinsip ya ini sunatullahil lati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila, begitu ya. Nah Ibu Bapak, coba besok Ibu Bapak keluar rumah, mudah-mudahan tidak hujan, begitu ya. Kalau daerah-daerah Jogja, gitu ya, itu masih besok ini itu matahari berada di lintang 7 derajat 27 menit ya lintang selatan. Nah itu kalau kita berada di Jogja ya di Jawa inilah secara umum begitu. Besok kalau kita berada di halaman yang terbebas ya, jadi tidak terhalang oleh gedung, maka ketika dohur itu kita tidak akan mempunyai bayangan. Nah, itu kita bisa tahu itu. Ya. Mengapa? Karena Allah sudah menetapkan ini sunatullahil lati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kita tidak akan melihat perubahan sunatullah itu. Nah, salah satu sunatullah itu adalah besok Ibu Bapak kalau berada di kawasan-kawasan Jogja, Sragen, Klaten, coba berdiri di luar jelang duhur sampai duhur. Saat duhur masuk itu kita nggak akan punya bayangan. Nah itu. Kemudian diciptakan tidak dengan main-main, ya, tetapi dengan hak. Nah, saya beri ilustrasi ini, ya, ini menggambarkan bahwa dari dulu air itu mengalir dari pegunungan, ya, kemudian turun mencari jalannya berkelok-kelok sampai kemudian berujung di laut. Tidak pernah terjadi sebaliknya dari laut kemudian nyari-nyari perkampungan, lalu nyari-nyari dataran tinggi lalu naik ke gunung. Enggak. Ciptaan itu dengan hak, tidak dengan main-main, ya, tidak juga sia-sia. Bahkan ciptaan terhadap penciptaan manusia juga tidak dengan main-main. Bahkan ciptaan itu ada yang sifatnya bisa diketahui dengan presisi, ya, misalkan peredaran bulan, peredaran semu matahari, ya, relatif terhadap bumi itu bisa diidentifikasi dengan akurat sehingga kita bisa tahu kapan terjadi gerhana ya 10, 20, 50, 100 tahun ke depan itu kita bisa tahu. Nah, begitu ya. Kemudian tentang konten ya alam. Kita ini kan tinggal di daratan, tapi Allah ya dengan kemurahan, dengan Rahman Rahimnya memberi informasi kepada kita bahwa di laut sana, begitu ya, ada laut yang terpisah, tidak bisa bertemu airnya. Nah, setelah kita diberi informasi ini, tentunya kemudian kita menuju ke sana untuk melakukan penelitian, karena tugas kita adalah khalifahnya di bumi ini. Kemudian tentang kilat, ya, tentang bulan sabit yang disampaikan dengan melalui 2 ayat, kan memang bulan sabit setiap bulannya itu selalu ada 2, yaitu bulan sabit awal bulan yang bisa kita lihat di langit barat ketika maghrib, dan bulan sabit akhir bulan yang bisa kita lihat di langit timur ketika subuh. Begitu ya. Kemudian penyampaiannya juga secara eksplisit. Contohnya adalah kandungan perut lebah. Disampaikan di dalam surah An-Nahl, yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fi shifaa'un nas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna yang kandungannya itu bisa sebagai obat. Ini informasinya kan clear. Kita tahu bahwa minuman itu tidak lain adalah madu. Tapi tentu pertanyaannya bagi mahasiswa-mahasiswa di kedokteran, ya,
kerjasama dengan pertanian, biologi ya, itu melakukan penelitian. Ada berapa jenis lebah di hutan Yogyakarta ya dan sekitarnya itu. Dan bagaimana kandungan madu dari setiap lebah itu. Kalau berbeda, perbedaannya di mana, dan kemudian perbedaan-perbedaan itu memberi khasiat apa. Ini yang harus diteliti. Ya, itu. Kemudian penyampaian cara implisit itu tentang gunung. Watarol jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu kira gitu ya, kata ayat ini, gunung itu diam, gunung itu beku. Enggak, kata Qur'annya, wa hiya tamurru, tapi dia itu berjalan, dia itu cair. Marra sahab. Ya, berjalan seperti awan, cair seperti awan. Coba. Ini. Kok gunung disebut berjalan oleh Al-Quran? Bahkan kemudian disebutkan lebih lugas lagi, watasirul jibalu sayran. Nah, kita tahu ya, ibu bapak yang tinggal di Jogja, di Magelang, di kawasan itu kan tahu tuh Merapi yang bolak-balik belakangan ini batuk-batuk gitu kan. Nah, sejak zaman Mbah Buyut kita, Gunung Merapi itu ya di situ. Sehingga kemudian kita katakan ya gunung itu diam. Tapi kenapa Quran mengatakan gunung berjalan? Seandainya boleh ada 1-2 ayat yang nggak kita percaya, barangkali ayat inilah ayat yang pertama kali nggak akan kita percaya. Ya. Nah ini, bahwa Al-Quran itu benar adanya, teksnya seperti itu, maka yang harus kita lakukan kemudian adalah melakukan penelitian. Apa makna dari ayat ini? Yang disebutkan bahwa gunung itu berjalan, bahwa gunung itu tidak cair, gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah tentang simetrian. Ya, ini, jadi kita tahu apa itu simetri ya, kanan kiri atas bawah, ya, sebanding setangkup. Nah, ini gambar butiran salju. Itu kalau kita nanti berada di negeri yang punya 4 musim, pas musim salju, sempat-sempatkan ya, cari salju, taruh di ujung kuku, sampai kemudian berubah butiran terkecil. Itu kan kelihatan sangat indah, simetri begitu. Nah, diwakili oleh simbol kupu-kupu ya. Nah, ini perhatikan dengan seksama. Nih, foto kupu-kupu ini ya. Tuh, bahkan daunnya juga untuk pola simetri ini, simetri. Nah, ini juga begitu. Nah, ini kupu-kupu. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk ini dalam bentuk yang simetri luar biasa. Subhanallah. Begitu. Ya. Nah, ternyata kemudian kesimetrian itu kita ya kita suka itu, dan kemudian kita gunakan ya dalam konsep-konsep pembangunan masjid, pembangunan gedung. Ini ya, baik di dunia Islam maupun di Eropa, di Barat sana, di Australia, ya, di tetangga kita di Malaysia dengan Twin Tower-nya begitu. Apa kata Quran? Ternyata Quran sudah mengisyaratkan ini ungkapan simbolik dari surah Yasin ayat 40 ya, bahwa poin dari surat Yasin 40 itu ada pada kullun fi falakin, semua ada di orbitnya. Ini kalau kita preteli, maka kita dapatkan huruf-hurufnya nih, kaf, depannya kaf, belakangnya kaf, setelah kaf lam, sebelum kaf lam, ya, ini simetri. Fa, ya di tengah. Ini simetri kanan kiri. Nah, ini kan sebenarnya mau mengisyaratkan. Jadi kita bisa paham ini seperti isyarat bahwa kulun fi falakin itu maknanya adalah semua berada di orbit. Ya, berarti orbit itu, ini digambar garis-garis itu berbentuk simetri. Nah, mestinya astronom-astronom kita itu mendapat inspirasi dari ayat-ayat ini, kemudian membangun konsep tentang pergerakan benda-benda di ruang angkasa, begitu ya, yang simetri. Kemudian teman-teman atau sejawat psikologi ya, mengambil ya dari simbol yang ada di dalam surah 74 ayat 3, wa rabbaka fakabbir. Setelah wawu atofnya kita sampingkan, maka kita dapat rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Kalau kita mengagungkan Tuhan, maka apa yang kita peroleh dari tulisan ini? Simetri kanan kiri, gitu ya.
ro di ujungnya, kemudian ba, ya, ba, lalu kaf, di tengah-tengahnya fa. Artinya, ya kita bisa membuat semacam teorema bahwa kalau seseorang hidupnya itu mau harmoni, mau simetri, ya, maka orang itu harus mengingat Sang Pencipta. Rabbaka fakabir, harus mengagungkan Sang Pencipta. Begitu. Ya. Apapun agamanya. Nah ini, ya. Nah, jadi ini bisa menjadi pondasi dari psikologi. Dan itu semua sudah saya tuliskan dalam buku saya, dan saya mengajukan gagasan apa yang saya sebut dengan epistemologi epistemologi Islam atau apalah ya. Tapi poinnya adalah bahwa wahyu itu menjadi sumber informasi. Dari situ kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, lalu kita beri jawaban sementara, dan jawaban sementara itu kita jadikan hipotesa, lalu di follow up dengan observasi, eksperimen, ya, rumusan dan konseptualisasi. Nah itu terkait dengan pentingnya bahasa Arab, ya, Fakultas Agama Islam tadi yang saya singgung. Jadi begini, ini kaitannya dengan alam. Coba ini tentang betapa indahnya Al-Quran menyebutkan diturunkannya air saja dari langit itu menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Ya, jadi yang pertama adalah anzala, begitu. Nah ini dengan fa'il huwa sama dengan nazzala. Tapi antara anzala dan nazzala, ya, ini wazan yang berbeda yang menggambarkan intensitas menurunkannya itu berbeda, begitu ya. Itu. Nah, yang kemudian yang kedua itu anzala tadi dengan fa'il huwa, tapi sekarang dengan anzalna itu dengan fa'il nahnu. Ya, demikian juga dengan nazzalna. Anzala dan anzala ini berbeda. Ya, itu. Nah, tentu ini bukan sekedar permainan kata, ini ya, tentu ada implikasi alamnya. Implikasi tentang penurunan air dari langit itu. Nah, yang menarik semua ini adalah fi'il madi. Jadi berlangsungnya itu telah lampau begitu. Sedangkan yang hujan yang sedang dan akan turun itu digunakan dengan redaksional yang kelima, yaitu wa yunazzilu alaikum minasyama'i ma. Gitu. Jadi diturunkan, ya. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi sedang dan akan diturunkan air dari langit. Jadi 4 ayat itu terkait dengan penurunan air di masa lampau. Nah ini yang harus kita kemudian para klimatologi, ahli geofisika, meteorologi kita ya mengkaji bagaimana turunkannya air ini di masa lampau. Gitu. Kemudian digunakan 4 redaksi yang berbeda, anzala, nazzala, anzalna, nazzalnya. Apa masing-masing perbedaannya ini? Saya tidak menganggap ini sesuatu yang sekedar bermain bahasa, tapi saya meyakini bahwa ini adalah pesan-pesan yang terkait dengan proses-proses di alam. Tapi ini memang perlu kajian kita ke depan. Nah, jadi di sini FAI ya, Fakultas Agama Islam itu kemudian memandu kajian-kajian yang serius yang berangkat dari teks-teks. Kemudian contoh yang sudah populer tapi perlu saya ulang ya, ini di dalam surah An-Naml ayat 27 surat 27 ayat 18 itu. Di sini dibicarakan tentang semut. Kalau kita melihat terjemahannya mengatakan begini, ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut, berkata seekor semut. Ya, qalat namlatun itu diartikan sebagai berkata seekor semut. Nah ini. Tentu ini terjemah, kalau kita hanya mengandalkan ini, maka kita kehilangan informasi. Ya. Jadi mari kita lihat. Jadi menariknya di sini adalah ada 4 kata semut, tapi kata semut yang ketiga ini dibedakan, namlah di sini. Kenapa nggak dibuat namel semua? Atau namlah semua? Gitu ya. Memang ini tentu suka-suka Allah begitu kan, hak prerogatif Allah, tapi tentu kan bukan sesuatu yang laibin, bukan sesuatu yang batil, tapi hak begitu. Maka pertanyaannya kenapa? Begitu ya. Nah, mari kita lihat begitu. Namlah itu adalah namlun ditambah tak marbutoh. Berat dan tak marbutoh itu adalah tanda untuk isim muannas. Jadi kalau begitu, namlah itu adalah semut betina, kira-kira begitu
ya. Setidaknya itu adalah salah satu makna yang diizinkan. Apalagi kemudian fiilnya itu adalah fiil madi dengan domir hiya qolat, bukan qola, begitu ya. Nah ini. Nah kemudian semut ini di sini diikuti dengan harfun nida. Ya, wahai. Jadi semut ini sedang berteriak. Lalu teriakannya diikuti dengan fiil amr, udhulu, begitu ya. Masuklah kalian semua. Gitu ya. Ini, jadi ini sedang memberi komando, sedang memberi perintah. Kalau begitu, kira-kira status semutnya itu apa? Yang punya wewenang untuk memerintah. Tentu itu adalah pemimpin. Nah, karena pemimpin, maka terjemahan yang lebih dekat itu sebenarnya adalah ratu, gitu ya. Jadi nggak cukup kalau berkata seekor semut, karena di sini membawa tanda, ya, membawa tak marbutoh, begitu. Nah, karena kata semut tidak muncul, ratu semut tidak muncul dalam bentuk eksplisit teks, maka ini kita jadikan hipotesa yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian. Apakah benar komunitas semut itu dipimpin oleh seekor semut betina? Begitu ya. Penelitian berikutnya adalah kenapa kok yang dipilih judul surat dan ayat 18 tadi kok semut? Ya, di lembah semut itu. Padahal di sana kan banyak hewan-hewan yang lain, misalkan saja orong-orong, kecoa, tengu, kunang-kunang, undur-undur. Tetapi kenapa Allah tidak memilih nama surat ini misalkan surat Al-Orong-Orongu? Begitu ya. Atau surat Al-Kecoa'u, begitu. Tapi yang dipilih adalah surat Al-Semutu, An-Naml. Berarti, ya, kalau kita dosen, guru, pasti paham. Kalau ada on MIPA misalkan ya, kemudian dikirim, ada mahasiswa dikirim untuk ikut on MIPA dalam bidang matematik atau fisika, pasti mahasiswa itu jago matematik, jago fisika. Kan gitu. Ya, jadi ada alasannya cukup kenapa sesuatu itu dipilih. Nah, berarti pemilihan kata semut menjadi nama surat dan ayat yang menjadi narasi perjalanan Nabi Sulaiman, tentu itu juga punya alasan. Nah, apa ya yang menjadi alasan atau keistimewaan sehingga kemudian dipilih? Maka jawabannya harus dilakukan dengan jalan riset. Nah, itu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian contoh yang lain, gambar ini ya kita rujuk surat Al-Dahr ya. Ini zanjabila jahe. Ini bercerita tentang bahwa penghuni surga kelak itu ya akan diberi minuman campur jahe. Ya, jadi ini poinnya adalah jahe. Pertanyaannya kenapa penghuni surga itu diberi wedang jahe, entah itu susu jahe, kopi jahe, STMJ gitu ya. Kenapa kok bukan jus sirsat? Gitu. Atau es degan, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa jahe itu ternyata bukan tanaman khas Timur Tengah atau Saudi. Coba kita lihat data ini. 10 penghasil jahe terbesar di dunia, ya. India, Cina, Indonesia, Nepal, Nigeria, Bangladesh, Jepang, Thailand, Filipina, Sri Lanka. Nah, ini hanya satu negara di Afrika. Selebihnya adalah ini Indonesia, Asia Selatan, kemudian Asia Timur, Asia Tenggara. Nah, ini. Jadi ini bukan tanaman Jepang. Minimum ini memperlihatkan bahwa meskipun ini diturunkan di Arab, tapi bukan Arab oriented, begitu loh ya. Itu satu hal. Tapi yang penting bahwa jahe sudah dipilih berarti punya keutamaan. Apa keutamaannya itu harus diteliti, ya. Nah, tentu itu akan bermanfaat untuk manusia, ya. Di kita sudah dimanfaatkan. Seperti halnya di Jepang, ya, itu menjadi makanan, bahkan dalam bentuk yang mentah, kemudian dicampur menjadi makanan pendamping sushi maupun sashimi, begitu ya. Ini, tuh. Jadi bukan sekedar minuman, ini diiris mentah, ya, tipis-tipis menjadi pendamping sushi dan sashimi, begitu. Nah, ternyata juga khasiatnya, ya, ini sudah diteliti oleh guru besar ya di Universitas Erlangga, ya, mampu meningkatkan imun kita. Kemudian ayat yang lain, ya, contoh yang lain ini tentang dua ayat yang mirip-mirip.
Ibu Bapak mohon diperhatikan dengan cermat ya. Ayat pertama ini setelah Allahul ladzina saya kesampingkan, maka ini menjadi sahharalakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Sedangkan yang ayat kedua wasahharalakumul fulka tajri fil bahri bi amrihi. Ya. Jadi bahro di sini menjadi objek pertama di sini fil bahri gitu. Sedangkan fulku di sini subjek ya, kapal yang berjalan di sini menjadi objek begitu ya. Ini kan seolah-olah hanya membalik gitu. Kalau dari sisi bahasa. Jadi yang pertama dia Allah yang menundukkan untukmu kapal. Jadi kapal di sini sebagai maf'ul litajriya fulku agar ya fulku itu berjalan fihi di laut itu bi amrihi dengan perintahnya. Gitu. Kemudian yang ayat bawahnya wasahharalakumul fulka. Dia menundukkan kapal untukmu. Jadi kapal yang ditundukkan, sedangkan yang di atas itu adalah lautnya. Litajriya fil bahri bi amri. Jadi ditundukkan kapal supaya bisa berjalan. Nah, ini kan maknanya berbeda ya. Maknanya berbeda itu. Nah, yang pertama ya saya jelaskan yang ditundukkan tadi kan lautnya ya. Kapal pertama dari Nabi Nuh ya yang dibuat pertama ya oleh Nabi Nuh itu kan terbuat dari masa yang terbuat dari kayu kan begitu pakasanya dari kayu gitu kan. Jadi singkat cerita ini terbuat dari kayu. Nah, sifat kayu itu adalah terapung di air. Nah, kalau airnya diam, kayunya juga akan diam. Nah, itu ya. Maka lautnya yang ditundukkan supaya tidak bergolak. Yaitu tidak tergolak, tidak mengombang-ambingkan gitu. Supaya apa? Supaya kapal ini bisa berjalan ya di air itu dengan baik dengan perintahnya, misalkan merintahkan angin. Nah, itu. Maka ini terkait dengan rekayasa perahu begitu ya. Sedangkan yang ayat kedua itu ditundukkan kapal. Ya. Ditundukkan kapal ini yang ditundukkan lautnya. Kalau ditundukkan kapal itu terkait dengan rekayasa kapal, ya, kapal-kapal modern, kapal-kapal berat yang umumnya itu terbuat dari baja, dari logam. Dan kita tahu sifat dasar logam itu berbeda dari kayu. Kalau kayu terapung, tapi kalau logam itu tenggelam. Karena apa? Karena massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Nah, maka supaya tidak tenggelam, logam ini harus ditundukkan. Ya, dibuat supaya kemudian tidak tenggelam. Nah, kalau tidak tenggelam, ya dibuat katakanlah lempengan lebar, itu tidak cukup. Tapi lempengannya kemudian harus dilengkungkan sedemikian rupa sehingga untuk volume ya yang tidak bisa dimasuki air sehingga kemudian bisa terapung. Nah, begitu. Kalau bisa terapung maka masih punya potensi untuk bisa berjalan. Tapi kalau tenggelam ya sudah, langsung turun sampai ke dasar paling bawah. Nah, kalau terapung maka kemudian ya dengan perintah dibuat baling-baling dan seterusnya, maka kapal itu akan bisa berjalan. Jadi dua ayat yang serupa tadi itu menuntun kita pada gagasan yang berbeda. Gitu loh ya. Ini. Ya, jadi ini bukan sekedar diisyaratkan dalam bentuk yang soft gitu, tapi ini hard gitu. Ya, pesannya cukup tajam begitu sehingga kemudian kita harus peka ini. Nah, sebagai perguruan tinggi UMY yang tadi di awal-awal sudah kita tampilkan prestasinya ya dan menjadi sekarang ini Scopus menjadi barometer, tapi oke, Scopus itu penting ya. Itu sebagian dosen itu harus melakukan penelitian yang juga dengan kemudian dipublikasi di jurnal-jurnal yang berskopus ya. Tapi Scopus bukan yang utama, begitu ya, bukan yang utama, begitu. Ya, karena nyatanya
kita sudah punya banyak insinyur, tapi kemudian insinyur pertanian, tapi kemudian sampai hari ini banyak kebutuhan pokok kita masih import gitu. Kita punya banyak insinyur, tapi sampai hari ini kita juga belum bisa belum buat motor sendiri, bahkan rame-rame mobil listrik kita juga belum buat gitu kan. Seolah-olah kita belum move on begitu. Saya jadi ketika saya tinggal di Jepang, ya, saya tinggal di apartemen, pemiliknya tuh kakek nenek. Kakek nenek itu punya sawah ya beberapa hektar, dan saya lihat sendiri itu bahwa padi itu ya yang sekian hektar itu dipanen sendiri hanya dalam waktu sehari oleh kakek dan nenek. Kenapa? Karena punya alat ini. Coba nih perhatikan ini. Jadi tadi kan ada nih Fakultas Pertanian dengan agroteknologinya, begitu ya. Ini bekerja dengan fakultas bekerja sama dengan Fakultas Teknik. Bagaimana? Juga dengan Fakultas Kedokterannya, ya mengembangkan produk-produk yang kemudian mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar di masyarakat kita. Jadi jangan sampai produk perguruan tinggi kita itu terlepas dari persoalan masyarakat kita, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, nggak ada gunanya kemudian perguruan tinggi ini, gitu loh ya. Mohon maaf, Profesor Agus. Kampus penting, ya begitu ya. Nah itu. Dan kemudian saya ingin tutup refleksi malam hari ini dengan cerita dua tokoh ya konkret. Pertama adalah Profesor Jackie Ying. Ini kelahiran dari Taipei yang kemudian mengikut orang tuanya pindah ke Singapura, dan sejak SD, khususnya SMP, bergaul dengan teman-teman yang Melayu dan itu Muslim, membuatnya tertarik pada Islam, gitu ya, mempelajari Al-Quran, sehingga kemudian di usia 30-an beliau ini kemudian menjadi mu'alaf, ya. Ada hal yang perlu dicatat gitu ya, bahwa beliau mempelajari Al-Quran dengan cukup serius, kemudian dari situlah kemudian beliau dapatkan kesimpulan-kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan sederhana. Ya, jadi ini yang sudah ini yang kita pahami di kalangan persyarikatan, bahwa Islam itu mudah dan sederhana sekaligus mengembirakan, begitu ya. Kemudian Al-Quran itu baginya itu adalah buku yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Ini mu'alaf. Jangan sampai kita ini justru kemudian menganggap Al-Quran itu ya biasa-biasa aja. Begitu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan kita jadi alergi, begitu ya. Seolah-olah fundamentalis, gak relevan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sebagai rupa, begitu. Nah ini. Nah, kemudian ini juga masih menurut Profesor Jackie Ying ya, di dalam Al-Quran itu ada banyak pengetahuan yang luar biasa. Kalau dalam catatan saya itu ada 800 ayat tentang alam. Nah, kemudian di dalam Islam menurut beliau, ya, Muslim dituntut untuk selalu mencari pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan seorang Muslim bisa berguna bagi masyarakatnya. Terlebih-lebih di era sekarang ini, gitu ya. Dan yang kelima adalah setiap kali mempelajari ilmu pengetahuan, beliau selalu merujuk kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian beliau sampai pada kesimpulan mestinya tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan sejak pertama kali umroh, beliau itu kemudian ingin memproklamirkan kepada siapapun bahwa dirinya seorang muslimah, sehingga kemudian beliau tidak pernah menutup jilbabnya. Inilah Profesor Jackie Ying, lulusan MIT, perguruan tinggi terkemuka di dunia ya, di Amerika. Sekarang beliau menjadi ketua laboratorium nano bio di Agency for Science, Technology and Research di Singapura, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sosok Ibu Nur Hayati Subakat, ya. Beliau alumni ITB, dikenal dengan Paragon dan Wardah Kosmetiknya, dan beliau juga anggota Majelis Ekonomi PP. Ya. Ini ada sesuatu yang menarik yang terkait dengan policy UMY ke depan dan juga BTM-BTM yang lain. Yang mau saya ceritakan dari Wardah, strategi Wardah Kosmetik ini ya, yang sekarang cukup besar, tapi awalnya kan merupakan industri kecil-kecil ya.
Dan tentu karena kecil ya tentu tidak level lah kalau kemudian harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kosmetik besar seperti Viva begitu ya. Nah maka beliau kemudian mengambil segmen yang sangat spesifik yaitu muslimah ya. Muslimah yang tentu ini tidak dilakukan ya, oleh yang non muslim begitu. Kosmetik yang katakanlah halal dan ini kan hal yang sensitif di kalangan umat Islam begitu. Sehingga kemudian mempunyai pangsa pasar yang khas, yang spesifik, dan kemudian membesar sampai sekarang sangat besar, sehingga kemudian bisa bersaing dengan industri yang sudah mapan sebelumnya. Nah, perguruan tinggi kita pun juga begitu. Kita nggak perlu kemudian secara membabi buta mengejar Scopus ya, tapi kemudian nggak ada relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus bisa mengambil jalan lain. Ya, kita mengambil jalan pintas, menyelidiki hal yang lain, khususnya apa yang sudah disyaratkan oleh kitab suci kita, yang itu tidak dikaji oleh perguruan tinggi lain. Kita ambil kekhususan di situ, seperti halnya Ibu Nur Hayati sebagai ketika mengembangkan Wardah kosmetiknya itu. Nah inilah strategi dan kemudian itu kesimpulan saya tadi, apa yang saya uraikan, bahwa ada 800 ayat di dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita pada penguasaan, pemahaman sains dan teknologi. Kita umat Islam adalah agama rahmatan lil alamin, mestinya mindsetnya adalah produsen, memberi, bukan konsumen, bukan user. Dan karena itu FAI, Fakultas Agama Islam, ya harus menyusun, UMY ini menyusun strategi Islam disiplin ilmu. Jadi kajian-kajian yang ada di fakultas-fakultas itu sudah disesuaikan dengan masing-masing bidang. Sedangkan pemahaman bahasa Arab yang lebih barangkali bisa diterapkan kepada mahasiswa yang menghuni di asrama. Disusun buat kurikulum tersendiri bagi mahasiswa UMY yang mau tinggal di asrama ya, untuk masuk lebih serius pada relasi antara sains dan Islam begitu. Dan singkat cerita, no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak bakal punya masa depan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita yang melimpah, sehingga kita sama saja dengan tidak bersyukur terhadap karunia itu. Dan kalaupun kemudian kita harus mengeksplorasi sumber daya alam, terpaksa kita mendatangkan tenaga asing, dan itu juga menjadi jalan kita menjadi tidak mandiri, tidak berdaulat. No science, no future. Selamat Milad ke-40 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus bermanfaat dan mengembangkan sains teknologi, karena memang Perserikatan Muhammadiyah lah yang relatif paling siap mengembangkan sains dan teknologi dengan universitasnya, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dan berikan aplaus untuk Profesor Agus Purwanto DSC selaku narasumber kita pada acara Malam Refleksi Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ke-40.